Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM 20900120024 dari kelas PUTA angkatan 2020. Nah, di sini saya telah membuat mind mapping dengan materi anak berkebutuhan khusus, yang dimana isinya itu materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pertama di sini yaitu sekolah inklusi, yang dimana pendidikan inklusi di sini merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dan tanpa pertimbangan keterbatasan masing-masing. Nah, di sini tujuan sekolah inklusi bagi siswa yaitu yang pertama, perkembangan kepercayaannya terhadap yang telah tercapai dan merasa bangga atas dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mampu belajar sendiri dengan mencoba untuk memahami pelajaran yang didapat dari sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mampu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya secara aktif. Nah, untuk model-model bimbingan ABK di sini yaitu layanan individu, layanan kelompok, layanan belajar, layanan karir dan layanan referral. Nah, selanjutnya di sini tunarungu dan tunanetra. Tunanetra itu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, sedangkan tunarungu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Nah, di sini tunarungu adapun karakteristik tunarungu yaitu karakteristik inteligensi. Nah, secara fungsional inteligensi di sini adalah anak tunarungu di bawah anak normal karena kesulitan mereka dalam memahami bahasa. Hal ini disebabkan karena mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Nah, yang kedua, karakteristik bahasa dan bicara. Nah, anak tunarungu sangat terbatas dalam pemilihan kosakata, kesulitan mengartikan kias dan kata-kata bersifat abstrak. Yang selanjutnya itu karakteristik emosi dan sosial. Nah, anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga dan tidak percaya diri. Nah, untuk karakteristik anak tunanetra yaitu kognitifnya. Nah, kognitifnya itu keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan proses belajar siswa. Keterbatasan anak ada 3 area, yaitu tingkat keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpindah tempat, dan interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya itu dalam ranah akademik. Nah, ranah akademik itu anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Sedangkan secara fisik yaitu keadaan fisik anak tunanetra sangat mencolok, yaitu kelainan pada organ matanya. Nah, sedangkan dalam bentuk motoriknya yaitu hilangnya kemampuan penglihatan memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak, dan yang selanjutnya yaitu perilaku. Nah, perilaku di sini secara tidak langsung kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan. Anak ADHD, ASD, tunalaras. Nah, ADHD di sini atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian atau anak kurang fokus terhadap apa yang dikerjakannya. Nah, layanan-layanan yang dibutuhkan atau diberikan kepada anak ADHD ini yaitu sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini dapat memberikan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan anak
ADHD ini sendiri berkaitan dengan pengendalian diri dan kebutuhan belajar anak tersebut. Nah, pelayanan khusus ini diberikan sekolah inklusi bagian akademik ADHD yang dimana dengan merencanakan kurikulum khas yang disesuaikan dengan karakteristik anak di dalam dengan ADHD itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ASD. ASD di sini merupakan gangguan pervasif atau dapat disebut dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder, merupakan suatu gangguan atau tidak normalnya pada seseorang yang ditandai dengan tidak berkembangnya kemampuan sosial dan komunikasi yang diiringi dengan perilaku repetitif dan restrik atau gangguan minat pada anak. Nah, untuk layanannya sendiri di sini yaitu okupasi atau terapi untuk memberikan penanganan modifikasi perilaku pada anak yang mengalami ASD ini sendiri. Yang kedua yaitu terapi wicara. Nah, terapi wicara ini diperlukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi pada anak. Yang selanjutnya terapi sensorik integrasi diperlukan untuk penanganan gangguan sensorik integrasi pada anak. Selanjutnya itu pembelajaran akademik dan remedial. Nah, terapi ini diperlukan untuk memberikan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak ASD atau Autism Spectrum Disorder. Nah, selanjutnya yaitu tunalaras. Nah, tunalaras di sini adalah anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Nah, adapun klasifikasi anak tunalaras yaitu tingkat ringan dan tingkat berat. Nah, di sini layanan-layanan yang diberikan yaitu penyelenggaraan bimbingan serta penyuluhan di sekolah reguler. Yang kedua, menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus tunalaras jika mereka perlu belajar terpisah dari teman-teman satu kelasnya. Yang selanjutnya sekolah dengan asrama. Nah, di sekolah ini ditujukan bagi anak berkebutuhan khusus yang kenakalannya sudah terlampau berat. Nah, selanjutnya yaitu anak cerdas berbakat dan disleksia. Nah, anak cerdas berbakat anak berbakat atau gifted adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, memiliki pemikiran yang kritis, mampu menerima informasi dengan mudah, dan mempunyai keterikatan terhadap tugas-tugas. Nah, anak cerdas berbakat adalah anak yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi serta memiliki tingkat keaktifan yang tinggi pula. Nah, untuk layanan-layanannya di sini program bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat. Yang pertama yaitu pengayaan atau enrichment. Nah, enrichment di sini merupakan bimbingan bagi siswa dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal dan horizontal. Nah, vertikal di sini yaitu pendalaman, sedangkan horizontal perluasan. Setelah siswa menyelesaikan semua tugas yang diprogramkannya terhadap siswa pada umumnya termasuk siswa yang bersangkutan. Selanjutnya percepatan atau akselerasi. Nah, pembinaan siswa berbakat dilakukan dengan memperbolehkan siswa naik kelas secara melompat atau menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu pengelompokan khusus atau segregation. Nah, program segresi ini dapat dilakukan secara penuh atau sebagian. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa, cerdas berbakat.
Nah, selanjutnya disleksia. Nah, disleksia di sini gangguan kognitif yang berupa ketidakmampuan membaca pada anak. Anak kesulitan untuk mengenal huruf-huruf yang hampir sama di mata anak tersebut. Tulisan berupa coretan yang sulit untuk dibaca. Anak dengan gangguan ini dimungkinkan mempunyai IQ yang baik dan kemampuan lain juga baik, namun hal membaca akan mengalami kesulitan. Nah, untuk teknik-tekniknya dalam penanganan tersebut yaitu penjadwalan kegiatan. Nah, teknik yang memberikan kesempatan pada konseling untuk mencoba perilaku dan cara-cara berpikir baru dan mendorong mereka untuk tetap aktif meskipun merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu imagining mental dan emosional. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk membantu konseling memimpikan dan mencoba cara-cara baru dalam merasa dan berpikir pada anak. Selanjutnya itu modeling tertutup dan modeling terbuka. Nah, di sini suatu teknik yang digunakan untuk melatih konseling secara mental bentuk-bentuk perilaku baru yang lebih efektif dan menciptakan suatu model kognitif bagi dirinya sendiri untuk membentuk perilaku tersebut dengan baik. Dan selanjutnya penghentian pikiran. Yang pemberhentian pikiran di sini itu teknik efektif untuk membantu konseling yang terus-menerus memiliki pikiran negatif tentang dirinya dan menyalahkan dirinya bagi kegagalan yang dialami pada anak tersebut. Selanjutnya itu diversiation atau distraction, yaitu teknik ini dapat membantu individu mengurangi pikiran negatif yang mereka alami. Nah, selanjutnya yaitu di anak disgrafia dan diskalkulia. Nah, menurut Yusuf 2003, disgrafia ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis seperti mendengarkan, berbicara dan membaca. Menurut Lerner 2003 menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab disgrafia. Yang pertama yaitu gangguan motorik anak, gangguan perilaku yang dialami anak, gangguan persepsi pada anak, gangguan memori, gangguan tangan pada anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu diskalkulia. Diskalkulia di sini dapat juga didefinisikan sebagai kesulitan belajar matematika atau diskalkulia yang merupakan ketidakmampuan dalam melaksanakan keterampilan matematika dengan kapasitas intelektual pada diri seseorang. Nah, untuk penyebab terjadi diskalkulia pada seorang anak di sini yaitu faktor fisiologis seperti kerusakan otak pada penghubung antara bagian parietal dan temporal otak atau keturunan. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Selanjutnya kelemahan dalam proses pengamatan, yang dimana anak tidak mengamati nomor dan matematika secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.